Wa tawafu, dan selanjutnya tawaf. Selanjutnya tawaf. Nggak boleh tawaf ya, nggak boleh tawaf itu batal wudu. Makanya kebanyakan di kita yang dari Syafi'iyah itu pindah mazhab ya. Biasanya ke mazhab apa, Be? Di sana. Ke Maliki ya. Ke Maliki ya. Takutnya pen kaki nempel kan batal ya. Kalau Maliki pen kagak begitu. Makanya diakalinya pindah mazhab. Nah, ketika pindah mazhab, wudunya juga harus secara Maliki begitu. Pembatalannya Maliki, wudunya juga Maliki. Jangan wudunya pakai wudu Syafi'i, tapi pembatalannya pakai Maliki. Nggak nyambung. Ya, iya, karena memang tadinya nggak ada pelajaran kalian. Karena nggak ada pelajaran, jadi nggak nyambung, begitu, nggak nyambung. Kalau memang kita mau pakai pembatalannya Maliki atau Hanafi, ya wudunya juga pakai itu, pakai Maliki atau Hanafi. Kalau pakainya Syafi'iyah nggak nyambung, gitu. Nah, wudu yang paling simpel itu Syafi'iyah. Makanya pembatalannya lebih berat. Beda di imam yang lain, wudunya berat, pembatalannya yang enteng. Begitu dibalik begitu. Sekarang kalau misalnya wudunya enteng, pembatalannya enteng, enak amat ya nyari yang enteng-enteng doang ya. Takutnya terjadi talpek doang. Kalau talpek nggak diakui sama semua mazhab. Gitu. Sama yang 4 itu nggak diakui, itu talpek. Karena pakai dicomotin yang enakan doang nggak bisa. Ya kan kalau wudu Syafi'iyah mah wudu kepala sedikit juga jadi, gitu ya. Tapi di mazhab lain mah kalau nyuci muka itu kuping tuh harus basah, bahkan rambut gak harus basah begitu, rambut gak harus kena gitu semua. Kalau Syafi'iyah mah kan dikit doang gitu ya, Syafi'iyah mah dikit doang, enteng di wudunya, cuma pembatalan yang berat, ngejaga pembatalan yang berat. Wa hamlul mushafi, dan yang selanjutnya itu ngebawa mushaf. Wa mithluhu bidzalika makutiba lidirasah. Mushaf yang emang bertujuan, yang dimaksudkan untuk belajar. Al-Quran mushaf, lembaran ya. Kalau Al-Quran yang kita lihat mah buku gitu ya, satu kitab. Kalau mushaf itu lembaran, tulisan apapun yang berbentuknya Al-Quran yang tujuannya buat dirasah, buat belajar, itu nggak boleh dipegang tanpa wudu gitu. Kalau hain wa mahalil hormati malam tada dorotan. Mahal jadi haram megang Al-Quran tanpa wudu itu kalau misalnya waktunya bukan waktu darurat, bukan saat yang darurat. Tapi kalau saat yang darurat mah nggak masalah. Mana misalnya darurat, takutnya kena najis, keinjek gitu, kita lagi gak punya wudu, orang rame, daripada keinjek udah kita comot aja itu mushaf atau Al-Quran, kita comot, kita pindahin, karena dampaknya lebih luar biasa diinjek-injek ketimbang nggak punya wudu gitu. Jadi kita lihat paharaman ini di belah mana. Kalau misalnya lebih darurat nggak kita pegang tanpa punya wudu begitu, lebih baik kita pindahin gitu, kita pegang gitu, kita cabak ila hamli wa ila hamilahu ma'al hadasi haitsu lam yataqam min khawfi min gurakin, atau takut kebakar buru-buru begitu ya, takut kebakar atau takut kebuang gitu ya, ke tong sampah begitu, buru-buru kita pegang begitu, nggak apa-apa. Atau takut kena najis, atau takut keambil sama orang kafir. Kalau orang dipegang sama orang kafir mau urusannya lebih repot lagi begitu. Walaupun kita nggak punya wudu juga itu nggak masalah, karena keadaannya darurat itu, keadaan darurat. Tapi kalau bukan keadaan darurat itu nggak boleh, haram hukumnya. La yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh pegang Al-Quran tanpa punya wudu. Al-Quran atau mashafnya ya, misalnya nulis kita sedikit buat hafalan kita, buat ngedaras kita tulis misalnya sedikit cuma ayat, atau bahkan ulama muridnya Imam Syafi'i bilang walaupun satu huruf, tapi kita tujuannya nanti bakal diterusin lagi tuh huruf itu, ketika kita pegang nggak punya wudu itu nggak bisa. Bahkan jilidnya udah terpisah sama isinya jilid, tapi kita tahu itu jilid Al-Quran, masih berbentuk begitu, itu jilid Al-Quran walaupun nggak ada bacaannya ya. Misalnya tulisannya di luar ini udah nggak ada di luar itu, bacaan Al-Quranul Karim udah nggak ada, tapi kita tahu itu tuh jilid Al-Quran. Nah itu juga nggak boleh dipegang kalau nggak punya wudu begitu, nggak boleh, saking mulianya begitu. Bahkan kanjut yang buat Al-Quran dulu mah ya, kalau sekarang udah kagak ada ya,
Anak-anak udah nggak ada yang bawa karena dulu kan ada khusus tuh, khusus. Bahkan ke tali-talinya kalau nggak punya wudu nggak boleh dipegang. Khusus karena dibuat itu buat Al-Quran. Tapi kalau kagak khusus, misalnya tas kita begitu tas, karena kita bawa barang-barang, bawa barang. Walaupun dalamnya ada Al-Quran, nyampur sama yang lain dan itu tas bukan dikhususkan buat Al-Quran, maka boleh dipegang begitu, kecuali khusus emang diperuntukkan untuk Al-Quran, nggak boleh gitu. Ala kotihi, talinya juga nggak boleh dipegang kalau nggak punya wudu, saking mulainya Al-Quran ya. Kalau kita mah ya Allah kebiasaan di kampung kita, entah itu sebuah istihanah, entah itu emang udah kebiasaan kayak begitu ya. Antara dengkul sama Al-Quran itu kita sering naruh geletak aja udah di bawah gitu ya, ngaji gitu taruh aja udah di bawah gitu, taruh apa di lantai ya. Kira-kira di kita adat apa gimana ya? Ya tua-tua, yang tua-tua sekarang naruh Al-Quran semaunya ya begitu. Bahkan jangankan Al-Quran ya, para ahli ilmu mah kita baca kagak mau taruh di bawah. Lebih baik ya kita nih sekarang yang di apa namanya di surat Yasin tuh ya. Surat Yasin kita sering tahlilan selamatan baca surat Yasin, pada kegeletak kayak di karpet begitu. Kan ada aqua tuh, mendingan taruh di atas aqua begitu. Itu Al-Quran isinya, Yasin kan Al-Quran semua ya. Ya Al-Quran ya, berikut doa-doa. Cuma kan di situ ada Al-Qurannya Yasin. Kalau bisa taruh di tempat yang tinggi begitu. Tempat yang tinggi, jangan sampai digeletakin. Penghormatannya nggak ada. Nah bahkan keberkahan ilmu juga dari kitab-kitab ulama, kita jangan sampai sembarangan. Biar ilmu kita berkah, salah satunya kita harus menghormatin ilmu. Menghormatin ilmu ya segala bentuk karangan-karangan ulama itu ya harus kita hormati begitu. Harus kita hormati. Nah balik lagi tadi Al-Quran, kalau takut kebakar, takut tenggelam, boleh kita selamatin. Tapi misalnya ada dua pilihan, ini Al-Quran udah pada sobek begitu ya, pada sobek ya. Tempat juga kalau kata orang Sunda udah harurin, udah banyak apa namanya sobekan begitu, banyak sobekan. Mereka di majlis-majlis ta'lim Al-Quran kan numpuk pada sobek begitu. Solusinya kira-kira kalau kita rapihin ini nggak bakalan dibaca aja begitu. Kita buang juga ke tong sampah, bukannya gitu kan. Ya paling dibakar begitu. Cuma kita niat dibakar itu niat ngehormatin, bukan niat menghina begitu. Bukan niatnya hina. Beda sama niatnya hina mah ya. Beda sama niatnya hina mah. Gitu. Ya model orang kafir makan yang belum lama terjadi di Swedia ya. Di Swedia itu Al-Quran dibakar. Tangkap sama aparatnya, tangkap. Kalau dia memang niat menghina, kalau kita memang niat memuliakan, daripada berceceran kemana-mana, mendingan dibakar begitu. Nggak apa-apa begitu. Karena memang niat dalam hati itu perlu biar ngebedain mana ini salah, mana benar. Niat itu harus ada. Iya. Aksiru minan niyatis sholihah fa innahu la yadkhulur riya gitu. Ada sebagian ulama yang mengatakan sahabat Ikrimah ya dari Kanjeng Nabi, kita harus memperbanyak niat-niat yang baik begitu, niat-niat baik. Karena udah pasti ada nilainya kalau kita niat baik. Ya kita udah biasa ngaji misalnya malam minggu dari rumah nggak niat lagi, ya tetap dapat pahala begitu, tetap dapat pahala, ngeretek di dalam hati emang mau ngaji biasa begitu. Tapi alangkah bagus lagi kita diniatin begitu, niatin gitu, biar kita nggak salah langkah begitu. Niat ngaji benar-benar ngaji, nggak ada tujuan lain gitu, nggak ada gorod lain gitu ya. Tapi ada ulama yang bilang niat solehah itu niat yang baik ya, soleh itu baik. Niat baik itu lebih sulit ketimbang mukul bebokong gitu. Mukul bebokong kan ada susah iya, tapi niat solehah itu lebih sulit daripada mukul bebokong. Apalagi kalau orang gemuk kan susah mukul bebokong ya, mukul bebokong sendiri sampai ke situnya, karena memang jarang terlintas di pikiran kita ketika kita mau melakukan sesuatu itu ada niat baik, itu jarang terlintas. Ya model pangeran lah dagang gitu, ada niat nggak tiap harinya dagang buat ngenapkahin keluarga atau apa begitu? Jarang, di jalan aja dagang begitu ya. Karena memang sulit, niat baik itu sulit, lebih sulit daripada mukul bebokong begitu. Kalau kata saya Naim bin Hamad, niatus solehah itu ya ternyata susah ya, Tapi itu juga ya, perlu niat kita. Kita mah di mazhabnya Syafi'i, niat perlu gitu, niat perlu.
Tapi saking nikmat iman sama Islam itu udah nempel di kita, jadi segala bentuk ibadah yang ghair mahdoh itu udah terhitung pahalanya. Itu karena kita adanya di dalam agama Islam. Itu. Kalau kita nggak ada di agama Islam nggak terhitung. Gitu. Ini ya niat sedekah kita ngasih aja ke sama orang itu. Kalau karena kita di agama Islam ngasih sedekah ke orang tanpa niat apa-apa itu udah dapat nilai. Begitu. Apalagi dengan niatnya. Begitu. Kalau kita tahu kan niat yang harus semua kan di sholat, di puasa, begitu ya, di haji. Tapi kalau niat sedekah atau kita kerja, usaha gitu buat menafkahin keluarga, jarang terlintas sama kita niat. Tapi itu dapat pahala, gitu. Karena tujuan kita buat menafkahin, dapat pahala. Karena kita berada di dalam agama Islam dan juga punya keimanan, begitu. Makanya ada yang bilang iman sama Islam itu nikmat yang paling gede, gitu. Karena dengan Islam sama iman pahala kita dapetin gitu buat nanti di akhirat gitu. Lebih bagus lagi ya tadi niat gitu ya, niat ditempelin gitu, lebih mantep lagi gitu. Illa li sobiin, tadi salah bacanya itu. Illa li sobiin, kecuali untuk anak-anak. Al-Qur'an ya, tadi kan batalan wudu itu sholat, tawaf, sama bawa Al-Qur'an ya, wa hamlul mushafi wa masuhu. Ada 4 ya. Jadi 5 kalau sama khutbah Jumat. Cuma di kitab ini mas Sulamun Topik mah nggak dibahas khutbah Jumat. Tapi di syarahnya ada. Sholat, tawaf, bawa Al-Qur'an, sama ngerabak Al-Qur'an, sama megang Al-Qur'an gitu ya. Itu juga buat orang-orang yang ketaklif, buat mukalaf. Mau belajar harus punya wudu. Nggak bisa belajar Al-Quran nggak punya wudu. Kecuali ilali sobi, kecuali buat anak-anak kecil. Kecuali buat anak-anak. Kalau anak-anak mah nggak punya wudu juga karena dia mau belajar. Misal datang ke rumah, datang ke majelis taklim dari rumah, niat belajar nggak wudu lagi, ngaji bawa Al-Quran, begitu. Itu nggak masalah buat anak kecil, karena tujuannya dirosa, tujuannya buat ngaji, buat kebutuhan belajar begitu. Li'anna taklifa istishabi toharoti ta'adumun bihil masakoh. Karena kalau misalnya anak kecil kita bebani buat bersuci itu ya, wudu, misalnya harus punya wudu, nggak punya ada, itu sangat masakat kata Syekh Nawawi, sangat masakat. Tapi kalau misalnya niatnya ada tujuan lain, bukan bukan tujuan buat belajar, tapi tujuannya ngalap berkah, ligordin akhor kata baruk, itu haram tetap anak kecil juga. Tabaruk, mindahin Al-Quran misalnya dari tempat yang satu ke tempat lain, itu harus punya wudu. Anak kita ajarin juga. Misalnya mau dipindahin, tong ambil Quran bawah sini misalnya, dia nggak punya wudu, jangan, haram, karena tujuannya bukan buat belajar dia. Karena emang disuruh sama kita begitu. Bawa sini, Bapak membaca Al-Quran, nggak bisa, gitu. Nggak bisa walaupun anak kecil, ya. Yang belum balik lah, walaupun udah mumayyiz, ya. Misalnya belum balik, ya model anak saya si Hafid misalnya, atau yang perempuan itu belum balik, yang perempuan belum head, yang kecil juga si Hafid itu mengerti tapi belum balik. Itu kalau buat belajar mah, kalau buat ngaji, megang Al-Quran nggak masalah, begitu, nggak masalah. Gitu ya, karena tujuannya ngaji. Tapi kalau tujuan yang lain, mindahin Al-Quran dari satu tempat ke tempat yang lain, itu nggak boleh, tetap haram gitu ya. Menjadi 4 ya yang diharamkan buat orang yang batal wudu itu 4. Pertama sholat dengan segala warnanya, terus tawaf, terus megang Al-Quran dan ngerabak Al-Quran gitu ya. Kalau jumlah jam lema berikut khutbah perkiraan sampai 6 gitu ya, kalau diperinci sampai 6 gitu. Karena khutbah itu bagian dari sholat gitu. Makanya ajangan musonif nggak nyeritain khutbah, karena ya udah maklum khutbah di Jumat memang bagian dari sholat gitu. Makanya harus mualat di khutbah. Kalau nggak mualat batal khutbahnya, iya.
Pengertian mualatnya beda dengan mualat di Al-Fatihah di khutbah. Kalau mualat di khutbah mah 2 rakaat sholat, diam 2 rakaat, selama 2 rakaat sholat batal khutbahnya, begitu. Kalau Fatihah mah penapas ya dihitungnya ya, mualat di Fatihah mah napas. Alhamdulillahirabbil alamin, diam dulu lama, napas sampai berkali-kali gitu ya, itu batal Fatihahnya, mesti diulang lagi. Atau misalnya alhamdulillahirabbil alamin, 2 kali napas batal. Yang boleh sekali napas doang disebutnya mualat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Dari ayat ke ayat itu harus mualat di Al-Fatihah. Ya sekali napas begitu. Kalau tadi di khutbah mah mualatnya itu 2 rakaat sholat. Kalau misalnya khotib berhenti sejenak, iya, karena mungkin dia nyari apa yang dibaca begitu ya. Atau misalnya dibukanya susah begitu, nggak masalah. Ya ngebuka sesusahnya juga nggak susah-susah amat. Misalnya nempel begitu, nempel. Kan nggak nyampe 2 rakaat sholat, nggak masalah. Gitu nggak masalah. Kalau lebih 2 rakaat sholat atau lebih batal khutbahnya. Ada yang recet dulu ya. Itu pengalaman pribadi saya begitu. Ada disebut nggak mualat dan segala macam. Jadi pengertian mualat kita harus tahu, dan mualat di Fatihah sama di khutbah itu lain. Gitu. Syarat Fatihah sama syarat khutbah lain, jelasan lain. Gitu. Wa 'alal junubi hadhihi wa qiraatul Qur'an. Dan yang selanjutnya kepada yang junub itu juga diharamkan yang tadi itu. Yang tadi junub, iya, junub. Yang junub yang punya hadas gede, Pak. Hadas gede. Apa yang diharamkan buat yang junub? Salat, tawaf, pegang Al-Qur'an, ditambahin juga wa qiraatul Qur'an, baca Qur'an enggak boleh, haram. Baca Al-Qur'an itu haram, buat yang junub itu haram. Gitu ya. Dengan tujuan baca. Ya misalnya, malam-malam lu iseng-iseng misalnya, bisa iseng sama bini lu, gitu ya. Wudu ya baca Al-Qur'an enggak bisa. Enggak bisa ya. Iseng-iseng gitu, ngapalin misalnya, enggak bisa. Bacanya dong, bukan megang ya. Karuan, megang mah udah tadi. Ini bacanya doang juga haram. Kecuali niatnya niat zikir. Beda niat zikir mah. Kalau megang bacanya haram, buat ngederesnya haram, tapi kalau niat zikir mah enggak haram. Wa qiraatul Qur'an mimma la tunsah tilawatuhu bilisan nabil qalbi. Tapi bacanya itu dengan lisan, bukan di dalam hati. Kalau di dalam hati mah enggak masalah. Walau kana makruh ba'du ayatin, walaupun yang dibacanya itu cuma setengah ayat. Tapi itu bagian dari Al-Qur'an. Alhamdulillah misalnya. Kita nekadin itu dalam Al-Qur'an haram baca alhamdulillah doang, karena alhamdulillah itu bagian dari Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Haram, ternyata haram ya, baca Al-Qur'an haram ketika kita junub. Kemudian wa muqsul masjidi, diam di masjid juga haram. Wah, kalau punya junub yang bolak-balik di masjid ya, Wah, diam di masjid haram itu. Haram. Ya, mandi dulu. Ntar mandinya di masjid lah haram. Dalam keadaan junub, di masjid kan ada tempat buat mandi misalnya. Ada tempat duduk kita pakai mandi gitu. Jangan, Pak. Karena yang dimaksud masjid itu segala pelataran masjid. Segala pelataran masjid yang kosong tapi itu masuk bagian dari masjid, itu tetap haram buat orang yang junub. Haram. Tapi kalau dilewat di komploknya itu gitu, enggak masalah. Tapi kita masuk ke gerbangnya, berarti kan udah bagian masjid, haram. Kalau punya junub, Pak. Ya, lagi ngecas HP, lupa ini. Ada dia, lagi junub lagi, minta ambilin aja sama orang. Itu bahaya. Jangan, Pak. Udah balik dulu ya, udah keluar ya. Udah balik belum? Di kamar mandi masjid jangan malu-malu, Pak. Jangan, Pak, parah. Jangan, Pak. Emang iya tak suka di itu di kamar mandi, di WC masjid. Ya. Balik lagi tadi yang pertama qiraatul Qur'an ya, baca Al-Qur'an. Ajma'al ulama tadi nih belum disampaikan. Ulama mufakat ala jawazi dzikri lil muhdisi wal junubi wal haidi wa nufasai. Gitu. Buat orang yang junub
Buat orang yang nifas, buat yang haid itu zikir boleh. Zikir boleh zikir. Boleh zikir. Bukan baca Al-Qur'an ya, zikir. Zikir. Ya. Zikir. Lil muhdisi buat orang yang hadas, wal junubi, wal haidi, wal nufasai, buat yang junub, buat yang haid, buat yang nifas juga itu haram. Wa yukrahu adzikru halal jima. Kebiasaan si ini nih. Dan dimakruhkan zikir itu halal jima tatkala kita jima sambil zikiran, ya Allah ya Allah. Jangan makruh. Enggak haram, cuma makruh. Wahala qada'il hajati, dan juga ketika kita buang hajat. Ya, BAB. Ya. Itu makruh ya, makruh. Biasanya kita kalau di dompet ada wapak, kadang dompet tinggalin di luar begitu. Enggak masalah padahal, bawa aja udah ke dalam. Begitu. Yang kagak boleh itu zikirnya. Zikir ya, bukan baca Al-Qur'an ya, zikir ya, zikir. Zikir. Makruh zikir. Ya, makanya ketika kita misalnya masuk WC ada doanya itu ya. Allahumma apa? Inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Dibacanya di luar bukan di dalam. Karena doa itu bagian dari zikir. Bacanya di luar, jangan di dalam. Nah, begitu juga misalnya kita beres dari WC bacanya di luar. Alhamdulilladzi azhaba 'anil adza wa afani begitu. Atau beres cebok. Beres cebok kan ada doanya ya. Apa doanya tuh? Kalian masih ingat? Allahumma naqi qalbi minan nifaq wa tahhir qalbi minal fawahis. Gimana? Allahumma naqi qalbi minan nifaq wa tahhir farji minal fawahis. Ini ya doanya. Setelah kita cebok tuh, bacanya di dalam hati. Kalau dalam hati enggak masalah. Tapi kalau kita ucapin secara lisan itu makruh. Zikir di dalam WC itu makruh gitu ya. Wala yukrahu fitariki, tapi kalau lagi jalan-jalan sama sambil zikiran enggak makruh, iya. Ya makanya di film-film kan banyak ya. Apa namanya? Film-film Wali Songo tuh. Ya wali-walinya gitu sambil jalan sambil bawa tasbih zikiran. Enggak makruh ya. Enggak makruh. Ya. Jadi buat yang junub mah berarti kalau ditambah sama yang tadi ada 6. Buat yang junub. Buat yang junub beda sama yang head. Yang head ntar ada tambahan lagi. Buat yang junub mah itu ada 6 tadi ya, sholat, tawaf, pegang Al-Qur'an, ngerapak Al-Qur'an. Gitu. Ditambahin lagi buat yang junub, diam di masjid sama baca Al-Qur'an. Ya, haram ya hukumnya, haram. Haram hukumnya. Ya buat habis ngimpi gitu aja. Habis ngimpi enggak tahu buru-buru aja misalnya ke masjid. Azan lagi. Aduh. Itu haram itu ternyata. Ya sekarang masjid sama musola bedanya apa? Fungsinya sama. Cuma di Jumatan doang bedanya ya. Ya zaman dulu mah kan kagak ada musola. Bahkan di enggak usah jauh-jauh kita. Dulu saya pernah diam di Bandung itu kagak ada nama musola, semua masjid. Namanya masjid. Kalau di kita masjid kan yang buat Jumatan doang atau yang bangunannya gede, masjid. Gitu. Yang kecil musola. Kalau di daerah sono, daerah Wetan, semuanya masjid. Tapi tetap yang dipakai sholat Jumat mah satu, begitu. Iya model di kampung kita kan kalau di daerah Wetan mah yang di samping dekat rumah saya disebutnya masjid, begitu. Ya berarti beda, nggak ada bedanya ya. Mau diam di musola, mau diam di masjid, kalau lagi junub mah haram. Ya apalagi sampai azan begitu. Ya Bang Joyo dah itu mah kasusnya. Ya lupa, begitu lupa. Pas lihat ada yang kering. Tambahin lagi selanjutnya wa alal haidi wa nufasai hadihi, buat yang haid, buat yang nifas hadihi nggak boleh. Yang tadi itu yang 6 ya, mulai dari hadas kecil sama yang junub itu nggak boleh buat yang haid, wa nufasai, dan buat orang yang nifas perempuan. Haji yang tadi itu yang udah diceritain dari awal ya sampai diam di masjid itu. Ditambah lagi yang buat haid mah wasaumu, buat yang haid mah nggak boleh puasa. Buat yang haid mah nggak boleh puasa. Tapi kalau buat yang junub boleh puasa. Ya. Qoblal inqita'i, sebelum itu putus haidnya. Ya misalnya putus mah udah tapi belum adus. Putus mah udah tapi belum adus. Putusnya misalnya malam gitu ya, sampai subuh misalnya belum adus. Headnya udah beres malam,
sampai subuh belum adus di bulan puasa. Nah itu boleh puasa, karena haidnya udah putus, cuma belum bersuci doang, begitu. Tapi kalau misalnya ya sampai subuh, misalnya sampai udah beres waktu imsak masih haid mah tetap nggak boleh puasa ya, haram puasa ya. Qoblal kita sebelum itu beres haidnya, walaupun belum mandi, gitu. Walaupun belum mandi. Wasaumu qoblal kita bil ijma'i mufakat ulama. Wajibu qada'uhu. Nah di bab puasa mah perempuan wajib qadanya ketika meninggalkan puasa lagi haid. Beda dengan sholat. Karena bedanya antara sholat sama puasa itu, kalau sholat mah ulama kebanyakan mengatakan masakat buat ngerjainnya. Rada susah ngerjainnya karena kebanyakan. Begitu, karena kebanyakan. Bahkan ada sebagian ya entah itu orang arti, entah itu bukan orang arti begitu ya. Karena dari kecilnya itu kagak sholat gitu ya. Udah mau sholat umur 20 tahun, jadi sholatnya kagak dikodok-kodok karena masakat kata dia. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Beda ya dengan kasusnya perempuan yang haid. Perempuan haid misalnya, ya sholatnya nggak wajib dikodok, tapi puasanya wajib dikodok. Itu wajib puasanya dikodok. Watam kinuz zauji wasaidi minal istimta, atau misalnya yang selanjutnya haram buat yang haid itu diambil enaknya ya, bahasa kita mah entah itu di Sapina entah di Salamun Taufik sama istimta itu diambil enaknya, diwati maksudnya mah dijima, haram dijima ketika haid walaupun udah putus haidnya tapi belum adus. Jadi kalau misalnya udah beres haid itu, kalau belum adus nggak boleh diistimta, nggak boleh diwati, gitu, nggak boleh diwati ya, nggak boleh diwati. Walaisa mana dia? Watam kini zauji wasaidi minal istimta, nggak boleh itu ya, nggak boleh. Tapi kalau lagi haid mah, atau misalnya udah haid tapi belum adus, gitu ya, belum adus nggak boleh diistimta. Wal muradu bihi al mubasara wa hiya iltiqaul basarataini wa in kanat biduni sahwatin. Walaupun tanpa dengan syahwat, bermain di antara pusar dengan lutut gitu ya. Cuma dirabak-rabak doang. Haram gitu. Enggak diapa-apain. Al mubasara wa hiya iltiqaul basarataini, kulit kita sama kulit dia nempel misalnya, pegangin perut kayak begitu. Antara pusar sama lutut gitu ya, dengkul, itu haram. Walaupun wa in kanat biduni sahwatin, walaupun tanpa syahwat itu tetap haram. Karena apa? Karena prasangka syahwat itu ada. Makanya ketika ada dan tiada, karena ada prasangka syahwat entah itu ada atau tidak, karena memang biasanya terjadi prasangka syahwat di situ, maka tetap nggak boleh. Antara ada sama tidaknya itu tetap kehukuman gitu, terjadi hukum gitu, haram gitu, walaupun tanpa syahwat gitu. Jadi adanya syahwat sama nggak adanya syahwat itu tetap sama. Sama kayak model arak gitu ya, kan kulu muskirin haramun ya, setiap yang memabokkan itu haram. Sekarang misalnya nggak mabok, cuma digituin tuh kelidahin, haram nggak? Tetap haram, karena mau mabok mau kagak hukumnya udah jelas gitu. Wujuduhu wa adamuhu itu udah jelas. Karena zonnya tadinya emang memabukkan, itu emang buat memabukkan. Prasangka kita emang itu minuman buat memabukkan, ketika sedikit walaupun tidak memabukkan tetap haram gitu ya, tetap haram. Yang potongan doang. Iya. Kalau mau dipegang repot bang. Ya terus idin najru bisa khawatir istimtaun, karena ngelihatnya kalau boleh ya. Wain kanat biduni sahwatin idin najru bisa khawatir istimtaun, karena ketika kata saya Nawawi, ketika kita ngelihat dengan syahwat itu sama aja ngambil enak. Ya kalau kita ngelihat perempuan yang cakep perasaan gimana gitu ya, nyaman begitu. Beda sama yang jelek. Iya mengganggu pikiran kita. Ya.
Ya kan ternyata ngelihat dengan syahwat itu bagian dari istimta. Ya kalau ngeliatin cakep-cakep pasti kebanyakan lah istimta, kita ngambil enaknya gitu, ngambil enaknya. Umum ya, ngambil istimta di sini, ngambil enak itu umum ya, secara umum ya. Tapi kata Syekh Romli mah walaisa biharamin, enggak haram gitu. Ngelihat dengan syahwat itu enggak haram. Ngelihat dengan syahwat itu enggak haram. Idin najru bi syahwatin istimtaun walaisa biharamin. Kagak haram ya ngelihat dengan syahwat itu kata Syekh Muhammad Romli gitu. Susah kita ya, apalagi Bang Elan ya, boro-boro bukan, aduh, banyak istighfar Bang Elan itu. Ngelayani maupun nyenggol lagi susah dapat ini itu. Aduh. Bima baina suratiha wa rukbatiha, antara pusar dan dengkul ya. Qoblal ghusli, sebelum adus. Gitu. Sebelum adus. Kalau tadi mah puasa walaupun belum adus sah puasanya ya. Tapi kalau misalnya istimta itu harus udah adus. Kalau belum adus haram. Gitu ya. Bahkan hukum-hukum yang seperti ini diwati saat haid itu enggak sedikit yang kagak tahu. Entah itu memang syahwat yang memuncak kali ya. Jadi main hajar aja begitu. Iya. Ada yang kayak begitu, kasus kayak begitu ada. Perma haram. Ditambah lagi buat yang head mah, iya kalau di sini mah nggak ada nih, di kitab ini mah nggak ada. Di kitab yang lain mah modelnya heterogen, ada haram ditolak, haram dicerai buat yang head. Tolaknya mah sah, tapi dosanya ada, gitu. Perempuan lagi head ditolak, haram, dosa, tapi tetap tolaknya mah sah. Jadi cerainya mah cuma tetap haram begitu, jadi haram, dan masa idahnya dihitung setelah dia udah beres head gitu. Jadi perempuan lagi head jangan ditalak gitu, yang lagi hamil jangan ditalak, jadi bisa jatuhnya haram hukumnya gitu ya, haram gitu ya. Nah segitu dulu lah ya, satu pasal gitu tentang pembatal sesuatu yang diharamkan. Kalau di sini mah nggak dibahas hadas kecil, hadas gedenya. Di kitab Nihaya mah dibagi 3 karena larangannya lain-lain. Tapi kan ada 3 bagian ya, yang batal wudu, yang junub, sama yang haid sama nifas. Ada 3 golongan. Nah kalau di Nihayatul Jen mah ada bahasa hadas kecil, hadas sedang, sama hadas gede. Hadas kecil mana? Hadas kecil yang batal wudu. Hadas gede hadas sedang yang junub. Paharamannya itu lebih banyak daripada wudu yang batal wudu. Nah yang hadas gedenya itu haid sama nifas. Haid sama nifas masuknya akbar. Hadas gede karena larangannya banyak jasa. Cuma di sini mah di kitab Shalamun Taufik mah terbatas. Karena fokusnya bukan di satu pan doang kalau Shalamun Taufik. Kalau di Sapina mah kan cuma 2 pan. Yang pertama tauhid juga sebentar Sabina. Tauhid sebentar. Persoalannya udah dari awal sampai akhir kita pikir semua begitu. Ditambah kitab Shalamun Taufik mah lebih tipis daripada kitab Sabina gitu ya. Begitu dulu lah. Wallahu a'lam.